Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang santri yang kuburannya penuh dengan ulat bulu yang mengerikan. Kisah ini memberikan kita banyak pelajaran yang berharga. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Matahari siang itu terasa begitu terik menyengat kulit para pelayat yang berkumpul di pemakaman desa Karanganyar. Puluhan warga berkumpul untuk mengantarkan jenazah Fatkur ke peristirahatan terakhirnya. Suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran masih terdengar lirih dari beberapa orang yang duduk di sekitar liang lahat yang baru digali. Allahumma gfir lahu warhamhu. Pak Kiai Mansur memimpin doa dengan khusyuk. Namun, tepat ketika jenazah akan diturunkan ke liang lahat, kejadian aneh mulai terjadi. Dari dalam tanah liang kubur, muncul puluhan, bahkan ratusan ulat bulu yang sebelumnya tak terlihat. Astagfirullah, seru Pak RT yang pertama kali melihatnya. Ada apa ini? Para penggali kubur yang berada paling dekat dengan liang lahat mundur beberapa langkah. Ulat-ulat itu bukan hanya satu atau dua, tapi memenuhi seluruh permukaan tanah liang kubur. Ya Allah, apa ini? Bisik salah seorang warga dengan wajah pucat. Angin sepa-sepa tiba-tiba bertiup, membuat bulu-bulu halus dari ulat-ulat tersebut berterbangan di udara. Beberapa warga yang terkena langsung merasakan gatal yang luar biasa di kulit mereka. Aduh, gatal sekali, teriak seorang pemuda sambil menggaruk lengannya yang memerah. Satu persatu, para pelayat mulai mengundurkan diri karena tidak tahan dengan rasa gatal yang menyerang. Bahkan beberapa orang harus berlari pulang karena gatal yang tak tertahankan. Bagaimana ini, Kiai? Tanya salah seorang panitia pemakaman dengan wajah cemas. Kiai Mansur terdiam sejenak, matanya menerawang jauh. Sebagai tokoh agama di desa itu, dia sudah puluhan tahun memimpin pemakaman, tapi baru kali ini melihat kejadian seperti ini. Kita harus tetap menguburkannya, kata Kiai Mansur dengan suara berat. Meski banyak yang sudah pulang, jenazah harus segera dikebumikan. Dengan susah payah, beberapa orang yang masih bertahan, termasuk Kiai Mansur, menurunkan jenazah Fatkur ke dalam liang yang dipenuhi ulat bulu itu. Mereka berusaha menahan rasa gatal sambil membaca doa-doa. Setelah jenazah dimasukkan, tanah ditimbun dengan cepat. Para penggali kubur bekerja secepat mungkin, menahan rasa gatal yang semakin menjadi. Bulu-bulu halus masih berterbangan di udara, membuat suasana pemakaman semakin mencekam. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ujar Kiai Mansur kepada beberapa orang yang masih tersisa. Wajahnya tampak sedih dan prihatin. Sore itu, berita tentang kejadian aneh di pemakaman Fatkur menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok desa. Warga yang pulang dengan gatal-gatal di sekujur tubuh menjadi bukti hidup dari kejadian tak biasa di pemakaman itu. Tak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya di desa kita, bisik-bisik warga mulai terdengar. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan pemakaman yang kini sunyi. Hanya tersisa gundukan tanah merah yang masih baru, dengan beberapa ulat bulu yang masih terlihat di sekitarnya, seolah menjadi pengingat akan kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Bagian 2, warga heboh. Biasanya warung ini hanya ramai saat pagi dan sore, tapi kejadian di pemakaman tadi membuat banyak warga berkumpul untuk membicarakannya. Saya sudah puluhan tahun jadi tukang gali kubur, tapi baru kali ini lihat yang seperti ini, ujar Mbah Sofwan, sambil mengusap lengannya yang masih merah dan gatal. Ulat bulu itu muncul tiba-tiba, seperti sudah menunggu di dalam tanah. Naudzubillah min zalik, Pak Huda, imam masjid desa, menghela nafas panjang. Fatkur itu dulu santri saya di pesantren Al-Hikmah. 10 tahun dia mondok, hafal Quran pula. Suasana warung hening sejenak. Beberapa orang mengangguk, mengingat sosok Fatkur muda yang dulu dikenal sebagai santri teladan. Iya, Pak. Saya masih ingat waktu dia pertama pulang dari pesantren, timpal Buminah yang sedang menyajikan kopi. Suaranya merdu kalau mengaji. Banyak yang minta dia yang memimpin tahlilan. Tapi kenapa bisa sampai begini? Tanya seorang pemuda. Apa yang sebenarnya terjadi sama Fatkur? Pak Huda menggelengkan kepala. Yang saya tahu terakhir, istrinya sudah minta cerai. Tapi saya tidak tahu persis masalahnya apa. Saya dengar dari sepupu saya yang tinggal di dekat rumahnya. Buminah menurunkan suaranya. Setiap malam ada suara pertengkaran dari rumahnya. Katanya soal uang terus. Masya Allah, desah Pak Karjo. Padahal dulu bengkel lasnya itu ramai. Saya sering lihat antrean orang mau las di tempatnya. Tiba-tiba, pintu warung terbuka. Kiai Mansur masuk dengan wajah lelah.